Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitabi Khasaisil Muhammadiyah ila an qala wa hadha bi khilafi ahli al-kitabi fa innahum ahmalu hadhihi sya'irata wa tanasawha mujamalatan wa riya'an aw nifaqan wastibdalan lilladhi huwa adna billadhi huwa khair. Walidzalika dhammahumullahu ta'ala fi kitabihil azizi faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fadhahara annahum bitarkihim li hadhihi sya'irata istahaqqu la'nata minan nabi Dawud wa Isa alaihimus salam wa samma fi'lahum ma'siyatan wa udwanan wa huwa bi'sal fi'lu wal iyadu billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih meneruskan dari minggu kemarin keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kita semua adalah sebaik-baiknya umat dikarenakan kita meneruskan daripada estafet dakwah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka ini kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitabnya, berbeda dengan ahli kitab dari kaum Bani Israel terdahulu. Orang-orang Yahudi mereka ini sudah mengabaikan terhadap syiar-syiar dakwah yang seperti kita ini. Bahkan mereka pura-pura lupa. Kenapa? Mujamalah. Dikarenakan semata-mata karena ingin bersikap ngenakin kepada sesama mereka. Wariaan, dan pengennya dipuji, gak mau dicaci. Au nifaqan, atau karena sifat munafik yang ada pada diri mereka orang-orang Yahudi. Wastibdalan lilladzi huwa adna billadzi huwa khair, dan mereka berusaha untuk membarter, mengganti kenikmatan abadi di akhirat hanya untuk kenikmatan sementara yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengecam mereka, orang-orang Yahudi yang melupakan dakwah. Di dalam kitab Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kaum Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Allah Dawud alaihi salam dan Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka mendapatkan laknat dari Allah melalui Nabi Isa dan Nabi Daud? Dikarenakan mereka telah bermaksiat, berdurhaka kepada Allah, dan mereka selalu melampaui batasan di dalam agama. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, zahara, maka telah tampak jelas bahwasannya mereka kaum terdahulu telah meninggalkan syiar-syiar dakwah ini, sehingga mereka berhak mendapatkan laknat dari Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana laknatnya hadirin? Coba bayangin, dulu ada namanya daerah Ailah. Ailah itu adalah kampung yang dekat pantai, di mana mereka ini bernelayan, ngambil ikan-ikan di laut. Maka datang pada hari Sabtu dilarang. Kenapa? Karena hari Sabtu ini buat kaum Yahudi hari raya mereka, hari besar mereka, seperti kita hari Jumat. Mesti ibadah, nggak boleh bernelayan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau di hari yang lain ikan-ikan nggak ada, tapi kalau di hari Sabtu ikan-ikan ada. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengambil ikan-ikan tersebut, melanggar daripada yaitu perintah Nabi mereka. Apa yang terjadi? Nabi Allah Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la'anhum, ya Allah laknat mereka orang-orang yang durhaka, waj'alhum ayatan, jadikan mereka ini tanda bagi orang-orang yang setelahnya. Apa yang terjadi? Famasakhu kiradatan,
Akhirnya mereka semua diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman wajah, badan mereka menjadi monyet-monyet dan meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kaum Nabi Allah Isa ketika mereka cengkal tidak mau beriman dengan dakwah Nabi Allah Isa? Orang-orang di daerah kampung Maidah ini tidak mau beriman kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa juga berdoa, Allahumma la'anhum, ya Allah laknat mereka, waj'alhum ayatan, dan jadikan mereka ini tanda bagi orang-orang yang durhaka yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Famasukhu khanazir. Akhirnya mereka dirubah menjadi babi-babi semuanya dan meninggal dunia. Dan ini berbeda hadirin. Berbeda dengan apa? Dengan kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah kasih sayang kepada umatnya. Beliau amar ma'ruf nahi munkar ke Taif, tapi beliau malah diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Datang malaikat menawarkan bantuan. Bagaimana kalau Jabal Abi Gubais dan Jabal Ahmar di bumi hanguskan itu yang namanya kaum Taif dengan himpitan kedua gunung tersebut? Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La asallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullah. Tidak, jangan wahai malaikat, jangan. Tapi aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka gak beriman, saya berharap agar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi keturunan yang bakal menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, tidak paham bahwasannya beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jelas hadirin, seorang Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sampai mengutip pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Busiri, dari Qasidah Hamaziyahnya. Beliau sampai menuliskan di dalam kitab Maulid, rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa wagarun wa ismatun wa haya'u. Nabi itu rahmatun kulluhu, semuanya ini pada diri Nabi rahmat hadirin, kasih sayang, cinta kepada kaumnya. Bukan cuma itu, wa hazmun, tekad yang kuat, wa azmun, begitu juga kesungguhan, wa wagarun, penuh dengan ketenangan, wa ismatun, beliau dijaga kesuciannya daripada kesalahan. Tapi lihat, wa haya'u, terbungkus dengan sifat malu kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin, jangan sia-siakan bahwasannya rahmat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada dan terus mengalir sampai pada saat ini di hadapan kita, cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far, guru kita Habib Qasim bin Ja'far, guru kita Habib Ahmad bin Agil. Kita doakan guru-guru kita, para habaib yang berdakwah, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dijayakan dakwahnya, digabulkan hajatnya, diberkahkan rezekinya, dan kita tiada haramkan mendapatkan keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wal faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang